Shalom, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan Kak Eges. Kita mau ibadah sekolah minggu di Joy Kids Basilea Menteng. Yuk, kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan. Saat ini kami akan mengikuti ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Yesus berikan kami roh puji-pujian atas lidah dan hati kami, agar puji-pujian yang kami naikkan ini menjadi kesukaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita menaikkan lagu Bapakku Datang Padamu, karena kita senantiasa datang kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu berkati kita dari pagi hari, siang hari, bahkan sampai sore hari dan malam hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita mau jalan bersama Yesus, naik gunung dan turun ke lembah. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau membentang, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada,
Di mana-mana Tuhan Yesus ada, memberikan penghiburan bagi kita. Sekarang kita mau jalan lagi dengan Yesus. Kemana? Kemana kita jalan? Pasti ada Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita membuka hati kita untuk Tuhan masuk dalam hati kita, supaya firman yang kita dengar bertumbuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu saat ini. Biar firman-Mu tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Ingat 5M. Rajin cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan main keluar rumah. Oke? Tuhan Yesus berkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo adik-adik semua, kenalkan nama kakak adalah Kak Winardi. Siapa yang sudah pernah dengar nama kakak? Angkat tangan. Hah? Belum pernah? Masa belum sih? Lah barusan kakak bilang Winardi. Masa belum pernah dengar? Ya kan? Jadi sudah pernah dengar kan? Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat semuanya. Tentu semua itu karena apa? Karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus.
adik-adikku semua, kakak pagi ini sangat senang sekali bisa bersama-sama beribadah bareng-bareng adik-adik semua. Tahu nggak, tema kita pada pagi hari ini adalah Jesus is our anchor. Artinya Tuhan Yesus adalah jangkar bagi kita. Sebelum kakak menjelaskannya, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami semua supaya kami bertumbuh di dalam firman Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kakak menjelaskan lebih lanjut, kakak akan terlebih dahulu berubah. Nanti setelah kakak berubah, kakak mau minta tolong adik-adik untuk menebak kira-kira kakak berubah menjadi seorang apa ya? Siap ya? Siap? Yang pertama, 3, 2, 1. Iya, siapa yang bisa jawab? Kakak sekarang menjadi seorang komandan militer. Kira-kira apa ya pekerjaannya komandan militer? Tentu saja dia harus mengatur pasukan, membuat strategi perang yang brilian sehingga bisa mengalahkan taktik dan siasat musuh. Sekarang kakak akan berubah lagi menjadi yang lain. Berubah! Nah, ada yang tahu nggak kakak sekarang menjadi apa? Kakak menjadi seorang pilot. Apa ya pekerjaannya seorang pilot? Iya, betul. Seorang pilot tentu saja dia harus mengendarai pesawat terbang dengan mahir. Sekarang yang ketiga, kakak mau berubah lagi. Berubah! Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira kakak sekarang menjadi seorang apa? Iya, betul. Kakak menjadi seorang bajak laut. Kakak mau tanya nih, kira-kira di mana ya bajak laut itu beroperasi? Iya, betul. Tentu saja di lautan, Kak Winardi. Kalau operasinya di komplek di sekitar rumah, itu namanya bajak, Kak. Iya, betul juga. Jadi seorang bajak laut tentu saja memerlukan apa? Sebuah kapal yang kuat. Harus tahan badai dan tahan gelombang. Nah, adik-adik tahu nggak ya? Kira-kira gimana caranya sebuah kapal agar bisa berhenti atau parkir dengan tenang? Jadi kalaupun ada badai ataupun gelombang atau ombak yang besar yang menghantamnya, dia tetap tidak bergerak kemana-mana. Dia tidak akan terbawa arus laut. Kira-kira gimana ya caranya? Belum menjawab, kakak mau lepas dulu topi dan kacamatanya nih, supaya bisa lihat jelas semua adik-adik di sini. Nah, ada yang bisa jawab? Gimana ya supaya sebuah kapal tetap tidak bergerak, dihantam gelombang, dihantam badai dan ombak, tidak terbawa arus? Ada yang bisa jawab? Benda inilah yang membuat kapal agar tidak terbawa arus dan gelombang. Siapa yang tahu namanya? Angkat tangan. Iya, namanya adalah jangkar atau sauh. Bahasa Inggrisnya adalah anchor. Nah, adik-adik tahu nggak ya? Sebenarnya pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus itu seperti jangkar atau sauh bagi kehidupan kita. Ayo kita baca ayatnya. Kita akan membacanya di dalam Ibrani 6 ayat 19a. Di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maksudnya apa, Kak Winardi? Kakak kasih ilustrasi. Siapa di sini yang pernah naik bis kota atau naik kereta komuter lain? Kemudian karena tempat duduknya penuh, kita harus berdiri dan berdesak-desakan. Apa yang kita akan lakukan dan apa yang kita rasakan?
Tentunya ketika bis kota atau kereta api itu mengerem mendadak atau tiba-tiba mau berjalan, kita pasti terdorong ke belakang, terdorong ke depan. Kemudian kita pasti buru-buru mencari benda atau tiang atau pegangan yang bisa kita jadikan pegangan. Biar apa? Ya jelas supaya nggak jatuh. Yang pasti sesuatu yang kita pegang itu harus kuat, harus kokoh dan tidak goyah. Sama dengan kapal laut tadi, tidak bisa terbawa arus dan ombak laut karena berpegangan pada jangkar atau sauh yang kuat tadi. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Akan banyak hal-hal seperti gelombang dan ombak yang akan menerpa kehidupan kita, menerpa iman kita, sehingga membuat kita anak-anak Tuhan bisa terbawa arus dunia ini dan kehilangan iman kita. Contohnya nih, banyak bisikan iblis yang datang seperti gelombang dan ombak yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan loh. Contohnya, iblis akan berbisik seperti ini. Ketika ada keluarga kita atau saudara kita yang kena COVID, bisa dia berbisik, percuma kamu berdoa. Lihat tuh, ternyata Tuhan tidak melindungi keluarga kamu kan? Nah, mungkin dia juga bisa berbisik mengenai hal yang lain. Ngapain kamu terlalu jujur? Lihat tuh teman-teman kamu pada nyontek semua ujiannya, ulangannya. Ya kan? Dia bisa juga berkata seperti ini. Buat apa menghormati orang tua? Orang tua bisanya cuma marah-marah. Mungkin dia juga akan ngomong seperti ini. Kamu tadi kan disakiti teman kamu. Jangan mau, ayo balas. Biar dia juga merasakan sakitnya sama seperti kamu. Dan masih banyak lagi godaan-godaan yang dilakukan iblis yang membuat kita bisa saja terbawa arus oleh dunia ini. Nah, adik-adik, jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya dan melakukan firman Tuhan. Mengapa? Karena ada janji Tuhan yang menjamin kita bahwa kita akan menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, janji Tuhan ini seperti sauh atau seperti jangkar bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah dibujuk iblis untuk mengikuti arus dunia ini. Jadi adik-adikku sekalian yang dikasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan sepertinya tidak enak, sulit dan berat. Tetapi sekalipun tidak enak, sulit dan berat, kita akan melakukannya dengan setia dan senang hati. Mengapa? Karena kita tahu pada akhirnya kita akan menerima hidup yang kekal bersama Tuhan di surga kelak. Amin. Jadi ayo semangat terus membaca firman Tuhan. Dan jangan lupa setelah membaca harus dilakukan. Haleluya. Jadi hari ini kakak akan meminta kita untuk membuat ayat hafalan yang terambil di dalam Ibrani 6 ayat 19a. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi ya, Ibrani 6 ayat 19a. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Kak Winardi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus.
hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.